Ashabul Kahfi, pemuda yang dikejar, yang hendak dibunuh itu, mereka sebenarnya hidupnya susah tuh. Jadi buron dikejar kemana-mana, tapi mereka bisa tidur 300 tahun. Mereka bisa tidur 300 tahun. Ibu samewah-mewah tempat tidur, tidak akan selama itu tidur tuh. Ini sudahlah tidurnya di atas batu, dalam lubang, tidak ada AC, tapi bisa tidur 300 tahun. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita, masih menyisakan ayat terakhir dari Al-Fatihah ya, ayat 6 dan 7. Sebelumnya kita sudah bahas ayat yang ke-6, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang kita masuk di penutupnya, ayat 6 dan 7-nya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, tidak jalan orang yang Engkau marahi atas mereka, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Itu artinya, jadi ini inti dari salat. Salat itu secara harfiah artinya doa. Ya, as-salatu logatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya doa. Dan salat itu ya yang diucapkan, yang disebut dengan rukun qauli, itu cuma 5 ya. Jadi salat ini yang rukun itu kan ada 3. Ada yang sifatnya qauli, ada yang sifatnya fi'li, ada yang sifatnya qalbi. Nah, kan rukun salat itu ada 3. Ada rukun qauli. Yang qauli ini diucapkan. Ya, ada yang sifatnya qauli yang diucapkan, ada yang sifatnya fi'li yang dilakukan, ada yang sifatnya qalbi yang di hati. Yang qalbi niat. Ibu ya sadar ibu salat zuhur, nah itu sudah kena di hati. Jadi qalbi ini di hati aja. Kalau ibu tidak berniat tidak sah. Artinya kalau tidak ada kesengajaan tidak sah salat zuhur. Makanya ya, niat itu apa definisinya? Niat al-qasdu bil qalbi. Itu niat definisinya. Niat itu sengaja di hati. Jadi usolli fardas subhi itu tidak niat tuh ibu. Itu tidak niat tuh. Walaupun ibu mengatakan itu, tapi hati ibu tidak sadar, tidak jadi sah salat ibu itu. Tapi ibu tidak baca usolli, tapi hati ibu sadar, sah. Karena rukun salat itu niat, dan niat itu fil qalbi. Makanya al-qasdu bil qalbi, ya sengaja di hati. Nah, jadi ibu tidak perlu baca usolli, tidak perlu. Karena usolli itu lafal, tidak perlu baca usolli. Karena ibu niat itu di hati aja. Sama gini, ibu tadi dari rumah sadar tak pergi pengajian ke sini? Kenapa niat tuh? Ada pahala aja tuh. Tidak perlu pula ibu sengaja aku pergi ke Masjid Amilin untuk mendengar pengajian Ustaz Sofenadi karena Allah Ta'ala. Tidak perlu. Tidak perlu.
Karena di hati itu. Kecuali ibu ditanya, ibu baik kamu saja ambil dia juga. Ibu risiko tanya, mana ibu mari? Mangayo. Kalau mangayo itu tak sadar namanya. Maka tak ada pahala, tak sadar. Itu makanya orang gila tak dapat pahala. Walaupun orang gila itu beribadah tak ada pahala. Tak sadar. Orang gila tak beribadah pun tak ada dosa juga. Dia tak sadar. Kesadaran itu yang niat namanya. Makanya gini, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ini malam tarawih pertama, orang ke puasa besok wah. Ibu jatuh pingsan, tidak sadar ibu. Sebulan ibu pingsan. Malam takbir baru sadar. Mana tahu ada begitu tuh. Malam takbir baru sadar. Maka tidak ada mengqada ibu selama sebulan tuh. Loss. Karena ibadah itu wajibnya karena ada kesadaran. Ibu selama Ramadan itu tidak sadar. Jadi ibu kalau ingin tidak puasa Ramadan besok, pingsanlah. Sejak malam pertama sampai malam takbir. Pingsanlah. Tidak ada ganti loh Pak. Tak ada ganti-ganti loh. Tidak sadar Pak. Tidak sadar. Kalau dia sadarnya misalnya pingsannya 5 hari, sadarnya 5 hari, sejak sadar itu baru wajib. Begitu tuh? Selama dia tak sadar tak wajib. Itu kaidahnya tuh. Makanya orang gilo bisa gini. Ada orang gilo tak permanen. Sebulan gilo, sebulan sehat, sebulan gilo, sebulan sehat. Bisa jadi gitu. Ketika piti banyaknya sehat. Ketika kurang piti juga gilo. Kayak gilo. Ada yang maki-maki nih bu. Apa ada pas sapi ubednya kan? Gignya, kilonya. Ya, sehat, ubed sehatnya. Misalnya gini, sejak malam takbir tuh, malam pertama Ramadan tuh, pangkiknya Pak, pangkik kilonya. Besok malam takbir, sehatnya. Nggak ada yang mengganti gitu lah. Tapi misalnya 2 minggu pertama aja kilo, 2 minggu ke belakang sehat. Wajibnya puasa ketika akal ada tuh, sadar. Itu rukun ya. Jadi apapun ibadah rukunnya ada yang di hati. Namanya niat. Dia niat itu di hati. Salat niat itu di hati. Itu makanya ibu kalau lah tagak mau deko pasti ibu takana salat tuh. Tak mungkin ibu tagak mau deko ke mana ibu si koko. Al takbir saja lah. Allahu Akbar. Dulu orang nampak demo payah mana niat ke ibu. Payah mana. Allah. Bela balik. Ada cerita tuh. Allah. Bela balik. Lah 3 kali Allah ya Rasulullah. Pernah bertanya tuh Pak kok payah mana? Alun tapik lah sini. Bila kena itu. Anak segitunya susah niat itu. Niat itu sadar tak wak manga. Ibu takana kamu nampar orang tu nama niat tu. Tak boleh musawir sengaja aku menamparmu. Tak, itu niat tu. Takana, lah sadar, itu niat namanya. Nah ada rukun salat tu fi'li. Fi'li itu artinya diperbuat. Itulah berdiri, ruku, sujud, ya, duduk antara 2 sujud. Itu namanya rukun yang diperbuat. Nah, ada rukun yang qauli, yang diucapkan. Kalau ini tidak diucapkan tidak sah. Apa saja yang qauli itu? 1, Al-Fatihah. Ya, takbir ihram. Ya, Allahu Akbar. Yang takbir ihramnya itu yang sekali itu saja. Sekali itu saja. Yang rukun qauli, yang Allahu Akbar itu saja.
Adapun takbir-takbir yang lain itu sunat, namanya takbir intikal. Jadi ibu Allahu Akbar. Ah, turuku ibu antuk selai. Ya tidak antuk saya. Sujud antuk saya. Duduk antuk saya nyo. Sah. Sah. Ya kata fi'li sifatnya. Ndak kauli, yang kauli takbir ihramnya. Cuma kalau itu sembahyang ibu minimalis namanya. Ya besok jangan kilo suruh gue minimalis. Yang di pojok-pojok itu suruh gue. Sama aja orang mah. Kau bertanya ibu besok, Tuhan Pak kok ngenek suruh gue mau. Ibu sembahyang minimalis loh. Nah, jadi takbir ihram itu yang wajib itu. Habis itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lalu ya tasyahud akhir. Ya, tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah dan seterusnya. Lalu salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu salam assalamualaikum. Limonya tuh. Nah, dari kelima yang sifatnya qauli ini yang intinya Al-Fatihah. Karena kata Nabi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah salat jika tidak membaca Al-Fatihah. Waktu itu inti. Ya, dari semua qauli ini Al-Fatihah. Dan salat tadi maknanya doa. Salat itu maknanya doa, artinya doa. Dan doa itu adanya di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka kalimat ayat yang terakhir ini, yang ke-6 dan ke-7 ini, inilah yang menjadi inti salat. Karena ini doa. Ini doa. Ini yang menjadi inti salat, doa. Nah, jadi apa yang kita minta di sini? Minta hidayah. Ihdina. Beri kami hidayah. Nah, hidayah ini pokok, Ibu ya. Nah, hidayah ini pokok. Kenapa? Dulu Nabi Adam ketika hendak turun ke bumi, nanti baca surat Al-Baqarah ayat 38. Ya, Al-Baqarah ayat 38. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya. Turunlah engkau ihbitu. Kata Allah, turunlah engkau ke bumi. Ya, karena melakukan kesalahan, turunlah engkau ke bumi. Nanti saya turunkan hidayah saya. Kalau begitu, akan saya turunkan hidayah saya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang mengikuti hidayah saya, maka hidupnya tidak akan takut, tidak akan sedih. Ini pentingnya hidayah ini. Jadi orang kalau dapat hidayah, ya cirinya orang kalau dapat hidayah, maka hidupnya la khaufun, tidak takut, wala yahzanun, dan tidak bersedih. Nyo di dunia aku dua tapi ya kalau tidak takut wak sedih. Yahzanun. Mereka tidak akan takut, tidak akan sedih kalau sudah dapat hidayah. Kenapa? Kenapa orang kalau dapat hidayah tidak takut, tidak sedih, Ibu? Karena hidayah itu dari kata hada. Hada itu artinya ketenangan. Makanya tenang itu bahasa Arabnya hudu. Jadi kata hada itu arti harfiahnya tenang. Dari kata itu nanti ada kata hidayah, ya, ketenangan hati. Ada kata hadiah. Hadiah yang menenangkan. Jadi kalau hidayah itu ketenangan, kalau hadiah sesuatu yang bisa menenangkan. Itu makanya hadiah disebut hadiah. Karena orang kalau dagi hadiah tenang dia. Pasti itu. Ya. Orang kalau dagi hadiah itu pasti tenang.
Karena hadiahku menenangkan orang. Ibu kalau ada tetangga, ibu sapunya lengah-lengah saya. Ibu pergi ke rumahnya buat Innova cik. Lagilah hadiah Innova ibu tu. Langsung elok ke ibu tu. Pasti tanangnya ke ibu tu. Begitu hadiah tu. Ya. Jadi apa kalau istri apa melawan? Jangan dirukiah. Ibu kok tak tanduk dirukiah loh Pak. Tak tanduk ke ayo kata suami bawa. Asa dibawa kata suami pilihlah. Nyo langsung jinak. Langsung jinak Pak. Jadi ibu-ibu yang banyak ami kok mungkin pelawan kok. Ya. Ya mungkin pelawan Pak. Jadi setiap melawan yang kiameh deh Pak. Melawan yang kiameh. Jadi itu kenapa hadiah disebut hadiah deh Ibu ya. Karena hadiah itu menenangkan. Pasti tenang orang bagi hadiah. Itu makanya ada hadis Nabi itu tahabu. Kalau kamu ingin mendapatkan cinta seseorang, berilah dia hadiah. Nyo mendapatkan cinta orang pun tak payah lah Ibu. Hadiah. Kalau dengan hadiah aku nyo jinak. Ya, tanangnya kawan. Rata-rata istri yang pelawan tu kena suaminya sempili. Percaya oleh ibu kamu. Rata-rata istri yang pelawan tu ibu kena suaminya sempili. Kalau suaminya acuk magi hadiah kenya, lupa dia niku. Ibu kau tak akan melawan tu. Tanangnya mah, dah tahu. Jadi apa jangan menyalahkan istri kalau melawan juga apa yang salah tu. Apa sepilih. Ya. Ya tapi ibu janganlah jadi tadi likor. Bisa kok melawan menjawab saya kapak ke cepat. Aku melawan panjang sih ibu kamu. Tu punya sepilih. Nak macam tu jawabnya tu. Ya, ibu tentu tidak usah melawan. Tapi istri yang durhaka itu penyebabnya jarang dikasih hadiah. Itu makanya hadiah disebut hadiah. Dari kata itu ada kata hidayah. Hudan. Itu sama. Makanya kepala siapa yang dapat hidayah, hidupnya tidak akan takut, tidak akan sedih. Nyawa di dunia aku dua saja Bu, kalau tidak takut sedih. Takut terhadap apa yang akan terjadi, sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Karena dua aja yang kita hadapi. Yang akan kita takut, yang sudah kita sedih. Orang kalau dapat hidayah, tidak ada takut, tidak ada sedih. Karena hidayah itu terkait dengan keyakinan. Ya. Itu makanya begini. Kata hidayah, itu terhubung dengan iman. Bapak Ibu, kalau baca itu ceritanya Ashabul Kahfi. Ya. Ashabul Kahfi ayat 13. Nanti baca surat Al-Kahfi 13 ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Betul ya. Di Al-Kahfi ayat 13-nya. Itu Ashabul Kahfi, pemuda yang dikejar, yang hendak dibunuh itu. Mereka sebenarnya hidupnya susah tuh. Jadi buron dikejar ke mana-mana. Tapi mereka bisa tidur 300 tahun. Mereka bisa tidur 300 tahun. Ibu samewah-mewah tempat tidur tidak akan selama itu tidur. Ini sudahlah tidurnya di atas batu, dalam lubang, tidak ada AC, tapi bisa tidur 300 tahun. Kuncinya di sini. Wazidnahum hudan, karena mereka pemuda yang mendapat hidayah. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq ya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Jadi kuncinya mereka dua. Pertama iman, yang kedua zidnahum hudan.
Mereka pemuda yang mendapat tambahan hidayah. Itu makanya ibu, orang kalau dapat hidayah itu tidak takut, tidak sedih. Pasti akan mau dibunuh tuh. Tapi bisa tidur 300 tahun lagi. Ya kan? Ibu kalau diancam nyawa ibu, saya yakin ibu susah tidur. Kalau ibu terancam hidup ibu, pasti ibu susah tidur. Ini sekeliling ancaman, tapi mereka bisa tidur. Jadi orang yang takaluf itu ibu tuh tanda orang yang banyak dapat hidayah. Dia kok ada ibu-ibu mendengar pengajian lalu panjang, itu hidayahnya masya Allah tuh. Ya. Itu hidayahnya masya Allah tuh. Apa hidayah tadi? Ketenangan hati kan? Nyo lalu tu tanda hati tenang tu ibu. Kalau lah tenang hati tak bisa kantuk ke tu. Coba ibu bayangkan sekancang ke Ustaz mari hanya menyanda ke tonggaknya. Bisa lalu ibu tu. Itu kalau tak hati tenang mustahil tu ibu. Mustahil tu. Itu hidayah tu. Hidayah. Makanya begini ibu. Doa Ashabul Kahfi waktu masuk goa, apa doanya ibu ketika masuk goa? Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah berikan kami rahmat-Mu. Begitu kan doanya tuh. Ibu masuk masjid doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Sama kan doanya? Sama doa dengan Ashabul Kahfi itu. Doa masuk goa dengan doa masuk masjid sama. Itu makanya mereka dapat ketenangan dalam goa. Karena hidayah itu bahagian dari rahmat Allah. Itu. Itu makanya kata Allah tadi kalau engkau mengikuti hidayah, dapat hidayah, hidupnya tidak akan takut, tidak akan sedih. Itu contohnya Ashabul Kahfi itu. Tenang, orang dapat hidayah kok tenang. Itu makanya orang kalau dapat musibah di Al-Baqarah itu 155 dan seterusnya itu kata Allah apa? Wa basyiris sabirin gitu ya. Berikan kabar gembira orang yang sabar. Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa janji Allah? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, walaikal muhtadun. Hidayah, rahmat dan hidayah itu berdekatan. Ya, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Setelah rahmat itu hidayah. Hidayah itu bagian rahmat Allah. Itu makanya buka pintu masjid minta rahmat, minta gua buka pintu apa masuk gua minta rahmat, sampai di dalam Allah berikan rahmat itu hidayah. Dengan begitulah hidupnya menjadi tenang. Karena orang kalau dapat hidayah, ibunya yakin tidak ada yang buruk. Ibu takut itu karena ibu merasa itu buruk. Ada ibu-ibu takut suaminya mati. Ada ibu-ibu ambo yo takut kalau suami ambo mati, anak ambo ketek-ketek. Itu tidak yakin tuh, tidak imannya bermasalah tuh. Ya tak. Apa pula yang ibu takutkan apa tuh mati? Cobalah mati apa tuh? Hidup ibu biasa aja. Tidak ada yang berubah, biasa aja hidup kita. Ya. Justru lebih senang lah ketika apa kau tidak ada. Awak bebas, tak ada banyak rengeh kawak lah, gitu ya. Bahkan ada ibu-ibu kok ketika ibu suami puta-puta di komplek tu saya. Begitu suami meninggal, ibu lagi bo di Singapura, lagi bo di Malaysia, lagi bo di Brunei. Kamari tabang si ibu tu. Masya Allah tu. Akan ada itu untuk mati tu.
Apa ibu takut? Dia takut ibu. Ya, tidak ada yang perlu ibu takut kan? Kenapa ibu takut? Orang takut itu karena dapat hidayah tu. Ya, bahkan ada yang lebih hebat lagi. Nanti mati suaminya diganti dengan yang lebih baik. Buktinya Nabi Muhammad ada istri Nabi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah tu mati suaminya Abu Salamah dalam perang Badar, sedihnya suaminya mati. Tapi diganti dengan Nabi. Kalau tidak mati suami dia jadi istri Nabi dia tu. Nah, ada. Kini suami ibu mungkin ya ala titik kurang, nyerengi panjang saya, ya. Kok wajah tak lu bisa diambung warna. Tu. Mati. Oh tibu ibu neng gagah dan saleh neng kayu nak dah. Karena Allah punya rencana lu ibu. Jadi kami je tak boleh boleh. Ya tu. Kok mati apa tu tak matilah. Ya tu. Dah ada yang boleh ibu takutkan tau. Ambo berkaitan ke isteri ambo itu ibu. Ya, ibu. Jangan takut saya mati. Kapanpun saya mati, jangan takut. Ya, anak-anak semua bukan saya yang memberi rezeki. Saya hanya jalan rezeki mereka diberikan Allah. Nanti akan ada jalan lain. Kalau naknya takut-takut ibu. Ya. Ya karena ambo pai jam hampir subuh lah berangkat tiup subuh. Di jalan ada orang tu. Kalau orang ingin mencelakai ambo tak payah kenal. Jadi isteri ambo kalau pai ambo subuh tu hanya tu lah foto. Ya namanya ibu-ibu lah, anak etek-etek gitu kan. Ya jangan takut-takut. Ya, tak apa-apa. Nanti kalau ambo mati besok aman, rezeki Allah yang jamin. Eko tipu tukang rezeki yang baru eko tu. Gitu. Begitulah. Orang kalau dapat hidayah begitu ibu, tak ada takutnya lah. Kan takut yang dunia tu. Nah, ibu takut miskin. Dulu ibu memang bawa apa ke tidak ada. Pai-pai lah, ambil lah. Ya tak? Begitu pula tak sedih yang sudah terjadi, sudah. Tak perlu dipikirkan yang sudah terjadi. Itu tanda orang hidupnya tenang tu ibu. Akunya orang kalau gelisah hidupnya tanda dah dapat hidayah. Orang kalau dapat hidayah tu tenang hidupnya. Itu makanya hidayah tu penting. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan saya ketenangan hidup. Dunia akhirat. Itu hakikat hidayah. Ya, hidayah itu hakikatnya adalah yang kata Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan hebatnya begini Ibu. Hidayah itu ya ini buktinya tadi ya. Hidayah itu ketenangan. Bapak Ibu baca nanti surat Al-An'am 125 ya. Al-An'am 125. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah berikan dia hidayah, maka dadanya dilapangkan oleh Allah. Itu tanda orang dapat hidayah. Dadanya lapang, tak sasak dadanya itu. Lapang. Nah, terutama kelapangan dada itu dalam ketundukan Islam. Itu kenapa Bapak rahasia kita minta hidayah dalam salat. Hidayah ni Ibu, kalau secara harfiah kan ketenangan. Kalau secara istilah hidayah itu artinya kemudahan dalam berbuat taat. Itu namanya hidayah. Hidayah itu kemudahan berbuat taat. Itu makanya tadi di sini kata Allah di surat Al-An'am ini, hidayah itu yasrah. Ya, yasrah sadrahu lil Islam. Jadi yang disebut hidayah itu kemudahan dalam berbuat baik, lapang hatinya untuk taat. Itu namanya hidayah. Jadi hidayah itu Ibu tandanya seberapa mudah orang berbuat baik, seberapa lapang dadanya dalam kebaikan. Begini, ada orang
uh, pergi ke masjid. Semua yang datang ke masjid dapat hidayah kan? Hidayah deh ibu. Cuman ada yang datang sebelum azan, ada yang datang setelah azan, ada yang datang iqamat, ada yang datang laksana rakaat. Semua dapat hidayah. Cuman tingkatnya beda-beda. Apa yang membedakannya? Seberapa mudah dia berbuat baik. Kalau jarak rumah samunya, kendala samunya, sama-sama hujan misalnya. Bakok yang cik tibu, yang cik tidak, ini sama hujan bah. Yang satu mudah, yang satu tidak mudah. Nah, kemudahan itulah disebut hidayah. Semakin mudah kita berbuat baik, itu semakin tinggi hidayah kita. Bapak Ibu, ini kalau urusan tanago kan, mungkin Bapak Ibu tidak tanago deh kok. Ya. Lah payah jalan sama. Tibu risiko munju payah, baselo susah. Tadi elok lah. Tapi kok bisa ibu tibu? Kemudahan tadi. Kemudahan dalam berbuat baik. Ibu mudah, ibu datang kemari. Ada yang yo gojek kemari bagai. Ada yang yo gokar bagai. Tidak selalu dengan kendaraan pribadi. Ada orang punya kendaraan pribadi, punya sopir pribadi, rumah dakik, tidak tiba. Kenapa? Tidak mudah dia berbuat baik. Tidak dimudahkan oleh Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu maknanya, ya Allah, mudahkan saya menempuh jalan kebaikan. Kita sudah tahu banyak kebaikan, tapi kok tidak mudah. Bapak Ibu, semua orang ya tahu tahajud baik kan? Tapi tidak semua orang mengerjakannya, Ibu. Tergantung hidayah. Bisa orang semuanya tahajud, tapi tidak. Kenapa? Tidak mudah bagi dia. Bagi orang mudah. Ada orang bisa baca Quran sajus sehari. Ikut setengah halaman baru padi matonya langsung, ngomongnya langsung. Ya tergantung hidayah. Jadi itu kenapa kita minta hidayah itu dalam salat. Semua orang yang salat pasti dapat hidayah. Kalau tidak dapat hidayah, tidak mungkin dia salat. Nah, Ibu. Tapi kenapa kita minta hidayah dalam salat? Ya Allah, tambahkan hidayah saya. Itu makanya Ashabul Kahfi tadi, wazidnahum huda. Kami tambahkan hidayah. Mereka sudah dapat hidayah, tapi ditambahkan, karena tambahan hidayah itu penting. Semakin banyak hidayah ditambah, semakin mudah kita berbuat baik. Itu makanya Bapak Ibu, perhatikan sajalah orang dalam berbuat baik, pasti levelnya beda-beda. Ya kan? Samalah dengan pengajian kini kok. Ya kan? Ada yang tiba tadi jam 9:30. Ada tiba jam 9 malah. Ada yang jam 10 kurang seperempat, ada lagi jam 10, ada yang 10 seperempat. Ada lampi sudah lah baru tiba, gitu. Ada malah lampi sudah pengajian lah baru tiba. Tapi kan dapat hidayah tiba. Kalau dapat hidayah ada tibanya tu. Cuman level hidayah pun tak sama. Masuk sama yang tiba jam 9 dengan yang menjelang sudah pengajian tiba. Kalau jarak samanya, kendala samanya, tapi level kemudahan beda-beda. Nah, yang tiba pun beda-beda loh kok. Ada yang duduk di bungkuk, ada yang duduk di tengah, ada yang duduk di belakang. Itu tidak sama loh tiba. Beda tuh. Beda tuh. Dan maupun yang hadir itu beda-beda loh kok. Ada yang mencatat, ada yang mengantanga mencatat, ada yang lalu. Semuanya dapat hidayah. Cuma tidak mungkin yang mencatat, yang mendengar, yang lalu itu sama hidayahnya itu. Beda kan? Itu makanya wazidnahum huda, kami tambah hidayah mereka. Untuk dapat tambahan hidayah itu setiap kali 17 kali kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri saya kemudahan. Beri saya kemudahan menempuh jalan-jalan.
Jalan Allah ini banyak, Bapak Ibu. Ya. Saya ada dapat cerita dari anak jamaah saya yang meninggal dunia. Ibunya itu khatam Quran setiap 3 hari. Bertahun-tahun. Kenapa dia mudah baca Quran 10 juz sehari? Hidayah. Ada ibu-ibu samanya, sama-sama pensiun, sama manuang-manuang. Tapi nencik manuangnya aja Quran, cik koyo HP. Tergantung hidayah ibu lah. Ya, tak. Ada nenek-nenek malah TikTok ni lah. TikTok. Lah nenek-nenek atupai ke pantai nampak dah patang tu abu pergi main ke pantai ibu. Ke area ke Pariaman tu. Ada ibu-ibu, semua ibu-ibu lah. Duduk di pondok tu, live-nya langsung live. Lah tangguh aksi di muka kamera tu. Ada ibu-ibu Quran ambil misalnya tu. Kan sama-sama di waktu yang sama tapi beda hasilnya ibu. Hidayah yang menentukan. Level hidayah seberapa mudah dia berbuat baik. Ya. Itu makanya ibu-ibu yang lah pensiun itu hal-hal yang huru-hara tu kurangi lah itu. Tak masuknya ibu TikTok kan itu. Ya. Ada ibu-ibu bagi tua-tua buat TikTok ya. Kalau mau foto ibu tak usah ibu apa warna foto. Karena mangkit lo kaki ni. Oh lah gunanya mangkit kaki. Itu kan iya. Iya. Ada foto modeko lo bagi itu. Lah nenek-nenek adekku je foto. Tak umur awak boleh tu foto. Ya tak. Soal hidayah. Soal hidayah. Mau betul tu. Pokoknya foto ibu-ibu tu makin tua nampak dan makin genit fotonya gitu. Jadi kadang aneh Bapak Ibu. Ya, kalau anak gadis-gadis genit tu dunianya lah. Nenek-nenek gigi sudah tangga genit aja lah. Aja foto-foto itu. Ibu kalau foto curang ke mati lah. Iya ya. Iya. Ya kadang kok jalan-jalan doang, itu waktu ibu-ibu kok lama sampai ke tujuan. Itu saat tiup tikungan, aduh, piu rancak. Oh, piu. Aku kadang-kadang ibu kalau pergi berjalan tu aja rumah, kadang-kadang tu yang ambil ambil jengkel di jalan kadang-kadang. Awak ingin capek sampai pak. Hanya niat turun samanta tu di tikungan kau. Asal tikungan kau rancak foto apa? Ya. Sama ibu-ibu pun tak beda-beda loh. Tak beda. Tak isteri ustaz, tak isteri orang sama. Ya. Patang tu apa pergi ke mandi Pak Serayu. Onde sasaango Pak. Setiap pendakian turun. Entahlah. Tapi Pak ada lagi. Ya, kalau ibu-ibu lala 50-an tu ya kurang-kurang lah. Itulah hidayah, kemudahan berbuat baik. Yang begitu-begitu tu tak menguntungkan Pak itu. Kecuali sampai 10 ke bawah tu Pak. Dunia baru ya. Kalau 50 tu itulah berlomba lah le. Itu yang hidayah ya. Nah, jadi itu alasannya Bu ya, kenapa kita mintanya dalam salat ya, dalam salat. Tapi apa-apa kalau Ibu minta foto-foto berhenti Pak, ya berhentilah Pak. Jangan Pak tak berhenti. Nak kedok lah sampai kuma lah Pak. Nak kedok lah. Lupa tu kayak bayi Pak, 20 tahun, 30 tahun yang lalu Pak.
Gak kena dia itu, gara-gara foto di puncak itu. Nah, jadi begini Pak Ibu. Jadi tadi kita minta ya, ihdinas siratal mustaqim. Siapa itu ya siratal mustaqim? Nah, apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu Allah jelaskan sendiri di ayat setelahnya. Siratal mustaqim itu kata Allah, siratal lazina an'amta alaihim. Nah, itu tuh. Ya, siratal lazina an'amta alaihim. Nah, ini tuh. Ini yang disebut siratal mustaqim nih. Jalan orang yang engkau telah beri nikmat mereka. Nah, itu disebut siratal mustaqim tuh. Nah, siapa mereka yang diberi nikmat an'amta alaihim ini? Kan siratal mustaqim tadi siratal lazina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka itu? Yang an'amta alaihim itu siapa? Nanti membaca di surah An-Nisa 69. Ya, yang ini penjelasan dibaca di An-Nisa 69. Oke. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-salihin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, di sana ada kalimat yang sama. An'amallahu 'alaihim, sama kalimatnya. An'amallahu 'alaihim, an'amta 'alaihim. Kan tadi pertanyaannya siapa orang yang diberi nikmat tadi? Kan siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siapa itu yang siratal ladzina an'amta 'alaihim itu? Ini ada yang Allah sebut alladzina an'amallahu 'alaihim. Sama kalimatnya. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? 4. An-nabiyyin, para nabi. Ya. Para nabi. 1, para nabi. 2, para siddiqin. Ya, para siddiqin. 3, para syuhada. 4, para salihin. Nah, 4 nih. Yang an'amta alaihim itu 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salih. Begini, ibu dengan nabi masih bisa tak berkumpul? Tak mungkin lagi itu. Berarti yang pertama sudah delete. Peluang kita sudah habis bersama para nabi. Di dunia nih, sudah habis. Bersama siddiqin ini para sahabat nih. Tidak mungkin juga, para sahabat sudah mati juga. Para syuhada, ya kita tidak ikut perang. Jalan syuhada juga tidak mungkin kita tempuh, sulit rasanya di negeri kita ini. Yang mungkin itu keempat, bersama orang saleh. Maka ibu-ibu kalau ingin dapat hidayah, ingin jalan yang lurus, maka bersama orang saleh lah. Ibu kalau kawan ibu tak saleh, mustahil ibu saleh. Karena waktu saleh dipengaruh kawan siapa yang bersama kita, Itu makanya ma'al lazina, bersama orang-orang yang diberi nikmat, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salih. Yang 3 sulit kita mencapainya. Yang mungkin kita dapatkan yang keempat. Ibu kalau ingin jalan yang lurus, ibu dapatkan di kehidupan ibu, cari orang-orang saleh. Kuncinya itu, kalau ingin dapat hidayah. Kalau ibu hari-hari tidak ada orang saleh, mustahil hidayah dapat ibu. Dengan siapa kita berada, itulah cerminan diri kita. Wa anil mar'i la tasal wasal an karinihi, begitu kaidahnya.
Jangan kau tanya siapa dia, tanyalah siapa orang yang bersama dia. Karena orang yang bersama dia itulah diri orang itu. Oh, penting berkawan dengan orang saleh karena itu akan mencerminkan diri kita. Karena jalan yang lurus hanya bersama orang saleh. Ya. Makanya itu pamio, kan kawan itu pun kadang pengaruhnya itu. Bakawan dia tukang parfum, kan wangi. Bakawan dia tukang apa, tukang basi, kan asok, kan api, itu. Bakawan dia pencilok, tukang candian orang. Bakawan tukang domino, tukang etong batu. Itu. Bakawan dia orang pelalu, bantah, saya nampak. Itu. Orang pelalu, bantah, saya nampaknya. Memang begitu kawan ke ibu. Kadang pengaruhnya itu makanya hidayah, jalan yang lurus kita akan dapatkan kalau bersama yang empat ini. Ma'allazina an'amallahu alaihim, bersama orang yang ini. Di dunia bersama orang ini kita. Ibu kalau kawan ibu orang saleh, ibu WA tuh. Bu, apa pengajian ya? Udah pengajian di situ tuh kan orang saleh kan ibu tuh. Kalau udah saleh ibu, aduh rumah makan buka baru lama tuh. Itu enggak sampai. Ya kan? Saat ada restoran selalu jadi tahu awak. Ndak di majadul pengajian kita lo jadwal apa? Lokasi. Aduh lo buka gini ibu. Mantap. Bosan lokasinya. Ya kawan ibu siap. Jalan ibu ditentukan kawan ibu. Ya. Itu makanya jalan yang lurus ditentukan bersama siapa? Karena semua orang punya jalan masing-masing. Ya kalau kalau pamen domino jalannya kalau tahu. Itu jalannya. Yang pampuk pak judi sampai judi itu jalannya. Yang suku hiburan sampai hiburan jalannya. Kalau ahli ibadah ke masjid jalannya. Kemana kita akan berjalan? Tergantung siapa yang bersama kita. Itu makanya mencari kawan pun tidak semudah itu ibunya. Kalau kita mengenal biasa, tapi kalau berkawan tidak bisa semua orang kita jadikan teman. Itu makanya diatur. Nanti ibu baca surat Al-Qalam ya. Al-Qalam 8 sampai 13. 68 ya surat Al-Qalam ayat 8 sampai 13. Di situ diatur ibu. Ada orang yang boleh jadi kawan, ada yang tidak boleh jadi kawan. Fala tuti'il mukazzibin. Ya. Jangan berkawan dengan orang yang suka berbohong. Tak boleh itu. Jangan berkawan dengan orang yang suka berbohong. Nah, teman ibu itu di Al-Qalam ya. Benar ya? Al-Qalam 68. Ya, 8 sampai 13. Pertama, jangan berkawan dengan pembohong. Orang kalau pembohong kawan ibu melindungi bohongnya begitu tuh. Yalah. Kalau orang suka bohong, ibu berkawan dengan ibu melindungi bohongnya begitu kerajo tuh. Ayo lo kamu. Jangan berkawan dengan orang yang penjilat. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Yudhin tu berminyak-minyak artinya dahnun. Dahnun tu minyak. Jadi tudhinu fayudhinun. Yudhinun tu artinya berminyak-minyak. Ya. Pertama yang tak boleh berkawan tu pembohong, mukazibin. Jangan berkawan dengan orang tu. Yang kedua yudhinun. Yang minyak-minyak. Minyak-minyak apa ibu yang kilik-kilik kan awak. Awak tak berkilik sebenarnya, tapi yang kilik-kilik kan awak. Itu yang menjilik nama teman. Rajale salah, mantap. Mantap. Kalau ada kawan mantap pakai panjang saya tak mau kawan yang ada. Penjilik nama tu. Suku puji-puji itu penjilik tu. Ya tu. Itu yang penjilat namanya tu. Itu nama meminyak-minyak. Supaya berkilik. Nya kan nyo tak berkilik deh bu, tak rancaknya sebenarnya, tapi diminyaki supaya rancak. Buat minyak, aku mau orang rancak. Cuma aku suku minyak orang sadonyo
Bapak berminyak rambutnya, ibu berminyak mukonya. Minyak muko tu supaya berkilik tu ibu. Makanya make up tu berminyak tu ibu. Tu makanya waterproof make up anti air tu. Make up tu minyak ibu. Tu makanya berkilik ibu tu. Glowing kan? Glowing itu kan kilik itu glow. Bako berkilik ko dek cahaya dan cahaya ko minyak sumbernya. Tu makanya kosmetik tu make up tu berminyak tu. Tu makanya ibu setelah di make up itu nampak kan kilauannya kan? Silau langsung. Begitu dibuka make upnya kok terkaji. Kuas dia kok gitu. Gitu. Tu makanya kalau di HP tu aduh. Tu. Tu supaya berkilik ibu bantu itu mah. Berkilik tu. Tu yudhinu nama tu minyak-minyak nyukilik-kilik awak pada awak berkilik tu. Awak kalem sebenarnya kok tu nyukilik-kilik awak. Tu. Jangan berkawan orang situ, celaku awak berkawan orang situ. Ala tutik kullah halafid mahin. Jangan berkawan orang yang suku bersumpah. Halaf namanya. Halaf ibu suku bersumpah. Demi Allah. Demi Allah. Kalau ada orang demi Allah itu biasanya orang itu tidak lagi dipercayai orang. Orang kalau dia bicara dipercayai orang, tidak perlu dia meyakinkan orang itu. Karena sumpah itu cara meyakinkan orang. Orang kalau benar selalu bicaranya, tidak perlu orang dia yakinkan, orang pasti yakin. Orang yang sudah kehilangan integritas, jangan berkawan dia. Tak ada guna, tak baik berkawan orang itu. Termasuk hammazin, masya'in. Orang yang kesana kemari berjalan menyampaikan kata orang. Masya itu dia kata masa itu berjalan. Masa itu yang suka berjalan kesana kemari. Pagi duduk siku. Carito yang di siku nyoba kemari. Sabantarinya pindah lo ke situ, carito yang siku lo nyoba ke situ. Itu masa namanya itu. Kalau ada orang datang ke ibu mencari tuan orang, jangan berkawan dia nyo. Sabantari ibu mencari tuan kurang tu mah. Tandai je lah. Asalnya mencari tuan orang ke ibu, berarti ibu sabantari cari tuan kurang. Orang yang begitu tidak ada baiknya berkawan tu, namanya masya. Makanya diatur cara berkawan tu ibu. Karena ini tadi allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Carilah kawan yang saleh. Termasuk manna'in lil khairi mu'tadin asim. Jadi jangan berkawan dengan orang yang manna. Manna itu artinya selalu menghalangi kita untuk baik. Misal, Bu, kok pengajian lah. Minggu besok sana. Pengajian tu ada saya taruh itu. Jangan berkawan dengan oleh itu. Itu manna lil khair namanya itu. Iya ibu, Allah larang jangan berkawan dengan. Itu. Yang benar itu, Bu, wak pengajian lah. Kan besok ada besok. Ya kalau itu jual lepas mati apa? Yang situ berkawan dengan. Iya. Karena ada yang manna. Manna tu dia tidak menginginkan kita baik, mencegah kita untuk baik. Yang orang begitu tu dilarang kita berkawan tu. Jangankan bakal wala tudia. Jangan jadi follower. Tudia tu follower arti. Jangan jadi pengikut, tak jadi kawan ibu, jadi pengikut saya tak boleh. Namanya manna. Ada kawan yang begitu, bahkan ada istri yang seperti itu. Manna. Misal, kece apa Bu, Pak pulang kampung lah, mencari apa, cari amak Pak. Cok nak pulang mah. Tu bahaya aja caranya dididik ya. Ada ibu jatuh, ya kan? Tak usahlah pulang cocok. Yang benar itu Pak pulang kampung lah.
Carilah bapak, carilah mak. Kalau sehat beliau tidak apa. Itu yang benar tu ibu. Tapi ada yang mana dan tu banyak orang-orang yang begitu tu ibu. Kalau bapak cerita tu, ya kata tangga azan, masa cik lah azan lah. Sebentar lah, rokok setang lu. Yang kawan je orang situ tu gitu. Ya, tu. Ada memang orang begitu tu ibu. Terakhir katalah utulin. Utulin ini karyangok. Ada orang yang udah tahu banyak jawabnya ibu. Itu namanya utulin. Ya, karyangok kari kapalo. Dia lagi nasihatnya selalu menjawab. Orang situ tu tak mau berkawan tu. Kau rata-rata orang perokok kau karyangok. Orang perokok karyangok. Ya tak? Kecet. Pak jangan merokok je lah. Beko batu beko. Tu kambing nak merokok batu macam ada. Karyangok. Ya. Di Kecen dulu kan ada bukti rokok zaman itu lah. Merokok dapat menyebabkan penyakit kanker gitu dah. Ada kapal tupak kuha, peringatan kuha. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung kanker. Bacanya tak betul lu tu maksudnya. Merokok dapat. Aku Bali kau dah dapat lah. Yang menyebabkan kanker itu tuh kalau merokok dapat. Kalau merokok yang dibeli enggak. Jadi komanya didapat tuh. Kan kadang-kadang lah mau tuh. Mau begitu. Aku ada no itu tu aja berkawan dia oleh. Kok suami tu mana Ustaz? Sabar salah. Sekali tu. Memang ada yang karyamu tu ibu. Dia memang macam-macam alasannya ada tahu yang benar yang menjawab. Ya tu. Kalau begitu keadaannya kawan, udahlah, jangan berkawan, unfollow saja deh. Ya, unfollow saja deh. Nah, itu pentingnya tadi. Ma'al lazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalih. Jadi jalan kita lurus atau tidak lurus dengan siapa kita bersama. Itu maku penting berkawan dengan orang-orang saleh itu pada penting. Boleh jadi awak anda saleh, tapi dengan berkawan dengan orang saleh itu tertular salehnya awak. Itulah. Kalau berkawan dengan ustaz, minimal pandai azan. Kalau tak bisa ceramah, azan. Minimal kalau berkawan dengan ustaz, dulu kalau berkawan dengan ustaz, kalau ada mendoa, tu duduk dekat ustaz, itu daging padik-padik dapat ekor dulu. Baik tu. Ya. Tapi kalau jauh dari ustaz duduk dapat kantang jo kacang tu ekornya tu. Kan ada yun kau kawan jo ustaz tu. Kalau kawan jo ustaz jo daging padik-padik pak. Bu kalau mendoa dah ke ustaz tu rancak-rancak dagingnya pak. Ikan kepala orang-orang tu. Yang nak janjang tu kau rinyuk-rinyuk je orang itu. Kan ada untung berkawan je orang saleh tu. Minimal itulah untungnya. Kawan je orang saleh. Makanya begini Ibu. Nanti Bapak baca di surah Al-Furqan ya ayat yang ke-28. Ya. Apa yang disesali manusia nanti di hari kiamat Ibu? Ya, yang disesali manusia di hari kiamat itu salah berkawan di dunia. Kata manusia, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Tuhan, andai saya tidak berkawan dengan si fulan, tidak akan masuk neraka saya. Ternyata Bapak Ibu, yang membuat orang celaka di akhirat itu khalil namanya. Khalil. Khalil itu artinya kawan, akrab. Bestie lah. Bestie. Jadi yang mencelakai manusia itu bestinya. Itu karena jalannya salah. Baca ayat yang berikutnya itu. Ayat 29-nya itu. Apa yang terjadi dengan kawannya begitu? Laqad ardallani aniz zikri. Dialah yang menyesatkan saya dari zikir kepada engkau. Nah, itu bahayanya Ibu. Karena berkawan dengan dia itulah dulu saya jauh dari zikir kepada engkau.
Hingga sekarang saya masuk neraka. Karena kawan saya yang salah. Nah, itu yang disesali ibu. Maka sebelum ibu menyesal, sudah dikasih tahu. Seleksi dengan kawan. Bukan memusuhi orang, kita enggak. Enggak semua orang jadi bestie, ibu. Enggak semua orang. Yang bestie kita yang saleh-saleh aja. Ya, kalau ibu-ibu yang jamaah milin, ya kan, yang al-hakim, ya jamaah pengajian lah. Lah jadi saleh-saleh lah saleh-saleh kok. Lah yo lapas kawan mereka kok. Ya kan. Jangan salah milih kawan ibu. Karena begini. Ibu nanti kalau baca surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf 43 ayat yang ke 67. Ya, coba nanti baca surat 43 67. Surat Az-Zukhruf 67 ya. Al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Di sini ada al-akhilla tuh. Al-akhilla ini jamak dari khalil tadi. Bestie. Kata Allah, semua bestie nanti di akhirat jadi musuh. Semua bestie jadi musuh. Kecuali kalau bestinya orang-orang takwa. Akan tetap jadi bestie saling tolong-menolong di akhirat. Itu pentingnya bestie-bestie takwa. Ya, kan? Kalau yang tadi yang disesalinya apa? Bestie yang salah. Sehingga menjauhkan dia dari zikir. Neraka lah untuk dia. Yang ini bestinya takwa. Dan tetap jadi bestie nanti di akhirat. Saling tolong-menolong kita. Gini deh ibu. Kata Nabi, kullu mri'in ma'aman ahabba. Nanti di sorga, semua orang dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai di dunia. Awak disuruh bodoh dan mencari kawan baru. Kawan lama, kan? Awak disuruh bodoh ke mota-mota, ke galak-galak, ke baca cerita-cerita. Itu kawan baru, ada cerita-cerita. Kalau kawan baru, itu tidak ada cerita loh, Pak. Ya cari toko seru kalau kawan lama. Ibu kalau sebut kawan SMA, heboh saya hebohnya tu. Dah itu banyak memori masa lalu yang dikambang balik. Dah itu. Begitu pula di sorga sama. Nah kita akan kembali berkawan dengan kawan-kawan di dunia ini nanti di sorga. Itu makanya ma'a tadi kebersamaan. Jadi kebersamaan kita dengan kawan bukan hanya di dunia sampai ke sorga. Orang yang bersama para nabi akan kembali bersama para nabi di akhirat. Yang bersama para sedikit akan bersama para sedikit kembali di surga Allah. Yang bersama para syuhada akan bersama para syuhada lagi di surga. Yang bersama orang saleh di dunia akan berkumpul bersama orang saleh pula nanti di surga. Itu makanya kita nanti akan saling mencari itu ibu. Kita akan saling mencari. Saya dulu berkawan dengan ibu fulana, tidak kelihatan di mana ibu itu. Dicarilah di list nama-nama, ternyata jahanam nanti ibu. Di list jahanam. Ya. Ibu bisa mengadu ke Tuhan. Nanti baca surat Taha 109. Ya, surat Taha 109. Fayauma izin la tanfa'us syafa'ah illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qaulan. Di hari itu tidak ada yang bisa menolong kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah karena Allah reda kepada orang itu. Dan ingat, semua penduduk surga diredai oleh Allah. Radiyallahu anhum wa radu an. Itu artinya penduduk surga itu bisa memberi tolong ke penduduk neraka. Iya. Karena Allah sebut begitu syaratnya. Dia dapat izin dan dapat reda. Dan penduduk surga semua diredai Allah. Kalau tidak diredai tidak mungkin masuk surga. Makanya kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semua yang masuk surga pasti diredai oleh Allah. Radiyah mardiyah. Dan semua yang diredai Allah
boleh memberikan syafaat. Nih, ya surat Taha 109, boleh beri syafaat. Jadi kalau misalnya ibu punya kawan orang saleh, dia ke surga dan dia tidak menemukan kita di sana, dia akan mencari kita. Ibu fulanah mana? Diceklah di surga itu ada nanti itu menunya itu data penduduk neraka. Ada tuh, klik namanya langsung. Keluar tuh jahanam gitu. Maka ibu akan datang, ya Tuhan, itu teman saya. Dulu engkau janjikan saya ya bersama teman saya di sini. Al-akhillah yauma izin ba'duhum li ba'din. Maka katalah ambillah, keluarkanlah. Dikeluarkan. Iya. Itu makanya penting waktu ma'a tuh nih. Ma'a yang hampir kok salah satu. Itu yang siratal mustaqim namanya. Jalan orang-orang yang lurus ke surga jalannya. Kalau kita bersama mereka aman pula lah kita. Nah itu. Itu ya keterangan siratal lazina an'amta alaihim itu jalan orang-orang telah beri nikmat itu di An-Nisa tadi 69 ada 4 jenisnya yang an'amallahu alaihim yang diberi nikmat oleh Allah. Ya, itu makanya Ibu, tapi ini hebatnya memang rahmat Allah begitu ya. Coba dibaca di surat Al-Isra 71. Surat 17 ayat 71. Ya, surat 17 ayat 71. Apa kata Allah di situ? Yauma nad'u kulla unasin fi imamihim. Nanti semua orang akan dipanggil oleh Allah menuju surga dengan imamnya masing-masing. Itu yang ma'a tadi, ma'an nabiyyin, ma'as siddiqin, ma'as syuhada, ma'as salihin. Siapa yang menjadi panutan ibu dari orang-orang saleh, ibu akan dipanggil dengan nama dia nanti di akhir. Andai-andai. Mudah-mudahan. Kalau saya ditakdirkan surga Firdaus, andai. Amin ya. Nanti dipanggil tuh jamaah Ustadz Sofyan Hadi. Surga Firdaus gate Ante. Abu tagak doa. Silakan berdari tagak di belakang Abu. Karena begitu kata Allah. Enggak orang dipanggil satu-satu enggak. Bi imamihim, siapa imam mereka. Dan yang jadi imam enggak mungkin enggak saleh. Enggak begitu. Pasti yang paling saleh yang pilih jadi imam. Makanya bersama orang saleh itu penting. Makanya ibu-ibu, papanya ustaz, papanya guru. Kalau jambu saya beraja kok meleset apa Yusuf ah? Itu cuma aja bilang itu so ya kira tu. Tapi kalau ambo meleset ada ustaz cik lain, ada ustaz cik lain, ada ustaz cik lain. Kadang ibu-ibu kok pilih-pilih ustaz. Ada kalau ustaz kok tak masuk. Tak masuk ya. Ibu cari ustaz sebanyak-banyaknya, ibu cari imam sebanyak-banyaknya. Tinggal ibu pilih aja list nanti mana surga itu yang paling hebat dari semua guru-guru ibu tuh. Ikut dia, saya jamaah. Iya. Karena janji Allah begitu, semua orang dipanggil ke surga dengan imam mereka. Nah, hebat ibu tuh bersama orang saleh itu. Tapi kalau imam ibu misalnya Madonna, ya panggil aja Madonna ibu isu. Madonna dan fansnya silakan kumpul jahanam ya pintu 2. Ya begitu. Jadi ibu-ibu ya hati-hatilah memilih kawan. Karena lurus tidak lurus jalan kita, kawan kita tuh yang menentukan sampai ke surga. Bapak ibu ke surga atau ke neraka tadi kawan yang menentukan. Itu makanya manusia masuk neraka tuh jauh kawannya tuh mah. Makanya menyesal mereka tadi di Al-Furqan tadi. Tuhan, kalau tidak berkawan saya dengan si fulan, tidak mungkin saya ke neraka. Ini kena berkawan dengan si fulan. Nah, tapi kalau kawannya orang saleh itu tadi tuh. Semua orang dipanggil ke surga dengan imamnya.
menuju surga. Ya. Begitu. Dan imam yang paling dekat suami ibu. Baru nanti guru-guru, mungkin Nabi Muhammad paling puncak nanti imam kita. Jadi ibu-ibu beruntung dapat suami yang saleh. Karena ibu nanti masuk surga dipanggil dengan suami ibu tuh. Ya, bapak fulan dan nyonya. Begitu tuh. Ndak ibu dipanggil loh, bapak fulan dan nyonya. Silakan ya, Jannatul Naim. Gitu. Itu makanya ibu-ibu di akhirat besok ya di padang mahsyar itu tolong telingo dipasang. Ya. Dia mengengak ibu kok tercici orang ramai sih. Pun cari-cari orang ramai siapa ibu surga ni. Asal tasabut nama apa? Ai cepet. Gitu. Kan itu makanya tak boleh melawan. Itu yang berkecil tu. Jangan melawan juga apa. Kalau ibu melawan-lawan juga apa? Jengkelnya. Jengkel apa? Itu mati. Besok temboknya ke surga tu. Bapak fulan silakan surga Firdaus. Nah, ibu dah kata ibu tu. Mengecek ke pak, ambo ajawi apa? Itu kok zaman lawan kepada dulu. Kau dulu salah seorang lain melawan panjang sekali daun. Anda bedo ibu itu tu. Bedo tu. Itu makanya ya kalau suami saleh, berusaha pula ibu jadi saleha. Memang begitulah nanti di akhirat tu. Itu maka beruntung lah ibu-ibu yang dapat yang bawa suami ke pengajian darui, dua ke pengajian. Sama ke surga dua-duanya besok. Rombongan gitu. Aku umbu-umbu lapak ke pengajian. Lapak itu tapi akal itu nilai ado, nilai meninggal tu baik. Mengakal dibawa koi lari dulu si koi. Ya diajak lah dia pak ke pengajian. Kan anda dah pensiun pak tu. Pensiun tu. Rata-rata lebih pensiun. Ya masih dinas tak usah. Yang lah pensiun. Pak ke pengajian ada ya. Apa ibu? Kalau dapat hidayah ibu lagi lah hidayah suntik hidayah tu kena. Kalau tunggu-tunggu hidayah maka dapat hidayah tu suntikan hidayah tu kena. Jadi itu jamaah saya ibu. Ya masya Allah ya. Ibu pun lah pensiun dulu. Apa kau lah pensiun ni. Jadi lah berjanji tu mah. Ibu kau rajin ke pengajian kau. Kamu sini datang, kalau hakim datang. Jadi kecik belok ke suami, Pak, kalau pensiun besok ke pengajian deh. Kosek-kosek. Wah itu semangat Pak tu. Tapi kadarullah lah. Ya meninggal Pak tu sebelum pensiun. Baru menjelang hari raya Idul Adha meninggalnya. Niatlah. Apa niatnya? Kalau pensiun besok you apa lagi? Waisi waktu pensiun pengajian. Semangat apa tu? Kadarullah meninggal. Allah dapat tu mah. Catat tu mah palu tu. Lah niat. Gitu. Tapi jadi tunggu dulu mati dulu, gitu. Itu dah jadi begitu, gitu. Ya memang begitulah, Wak. Kalau ibu dapat suami yang sama-sama lah, ma'as salihin tadi, bahagialah kita sampai ke akhirat kelak. Itu yang kita minta dalam salat tu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki saya ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang saleh. Kalau para nabi sudah mati, para syuhada tidak mungkin, para siddiqin tidak mungkin. Tinggal orang saleh yang mungkin saya gabungkan saya dengan mereka. Itu doanya tuh. Ya, ibu dalam suatu berdoa gabungkan saya dengan orang saleh supaya jalan saya lurus. Itu. Memang dia bersyukurlah ibu diagi waktu tambahan usia di atas 60 masih diagi tambahan untuk bisa memperbaiki diri ya. Mungkin selama kau lalai. Minimal kita carilah kawan-kawan yang saleh untuk saling tolong-menolong di akhirat nanti. Karena janji Allah itu banyak tadi ayat-ayat itu. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim 7 manusia yang pertama diamankan di padang mahsyar. Orang masih berdiri 50.000 tahun dia sudah bernaung di naungan Allah, naungan arsy. Satu di antaranya rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ada orang yang saling mencintai dia karena Allah. Ibu baku kawan ibu sianu. Di dengkok jenyo kawan dia tak kana pengajian, tak kana masjid nginge nabo tadi. Sana ngambok kalau ibu tu berkawan. Yang berdua tu selamat tu di padang mahsyar.
Karena ada orang berkawan tak gitu, ibu bah akrab nampak demo ibu tuh. Awak kok jinnya berkawan kanyang awak. Awak terakhir tapi kanyang awak. Itu enggak itu kalau kanyang enggak itu. Tidak karena Allah namun itu. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Masih ada nih, enggak seperempat jam. Kalau ada ibu-ibu, bapak yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan. Silakan. Ya, silakan Ibu. Itu lain Ibu, konteks itu Bu mengajak. Yang berkawan tidak begitu. Iya. Yang tadi yang disesali orang tadi masuk neraka itu Khalil. Khalil itu Ibu konco palangkin. Besti. Orang itu Ibu makuk besti nyo safrekuensi. Pecah Ibu kamu. Orang pauta nyo pasti berkawan sama orang pauta. Sebab kalau cie pauta, cie antuk tidak nyambung. Ibu kalau semangat mengecek nencik, pakai cek nencik, mandi dia berkawan ni orang. Ini pak besti kok pasti sama frekuensinya Ibu. Yang palalo sama palalo, yang pamale sama pamale. Ya, yang durhaka sama durhaka. Ya itu. Makanya ibu-ibu yang durhaka sama suaminya akan mencari kawan-kawan yang safir supaya cari tuannya masuk nyambung. Begitulah hukum alam. Nah, itu yang disesali manusia tuh. Kawan akrabnya salah. Dan biasanya kawan akrab kok cari di mana nongkrong. Tampik nongkrong itulah kawan akrab. Karena akan mencari tampik yang sejalan dengan pikirannya. Begitu tuh hukumnya tuh. Kalau orang-orang saleh berkawan sama orang saleh pasti acok nongkrong di masjid atau di musalah. Tapi itu. Kalau yang tak saleh pasti nongkrong di latau, di kadai, di diskotik, pasti hiburan, pasti begitu. Karena Khalil kocok palangkin. Tapi kalau ada orang tak saleh, kita mendekat untuk mendakwai dia itu lain soalnya Ibu, itu bukan Khalil nama itu. Yang Khalil itu dia representasi kita, itu Khalil nama itu. Itu makanya tadi jangan kau tanya siapa dia, lihat saja temannya. Khalilnya lihat, karena disitulah ya nampak dia kualitasnya. Ini soal lagi Ibu kalau ingin tahu kualitas orang, cari kawannya di HP. Kawan di HP itulah kualitas dia. Kalau di HP itu Ibu, profesor, doktor itu sih siapa? Bukan orang sembarangan. Tidak mungkin kawannya itu kalau sembarangan. Pasti levelnya sama tuh. Tidak begitu? Nah iya. Ya. Yang begitu tuh yang perlu kita siasati Ibu. Kawan-kawan yang menjadi warna kita. Karena dia tuh akan menjadi cerminan diri kita tuh. Dengan begitu kita lurus jalannya tuh. Dapat siratal mustaqim. Kata ma'a allazina an'amallahu alaihim. Karena mereka orang diberi nikmat oleh Allah. Surga pasti itu. Ya. Yang tiga tidak mungkin. Yang mungkin yang tepat. Wassalihin, orang-orang salih. Karena orang salih akan ada terus sampai hari kiamat. Ya. Ibu datang ke pengajian kok, pengaruh kawan kok. Dia berkawan kok. Orang perokok, itu merokok dia berkawan tuh. Tidak mungkin tiba-tiba saya beli rokok surang loh. Dia berkawan-kawan dulu mengadur sama-sama nongkrong rokok deh. Emang begitulah kawan itu Ibu. Ibu kalau mengajak orang, itu bukan Khalil namanya itu. Kalau Khalil itu dia cerminan diri kita. Biasanya kalau lah besti, ibunya baju seragam baju kok. Kalau lah seragam baju itu besti, itu pasti besti. Karena kalau baju seragam, berarti pikiran seragam, pengana seragam, perangai seragam,
Itu tuh mah, itu kok seragam baju tuh. Ya. Jadi orang kalau ingin cari, kok sia kuat ibuku kuat cari seragamnya tuh. Itulah dirinya tuh. Dia seragam tentara, pakai seragam deh ibu. Karena karakter tentara itu sama ibu. Cuma kok dia seragam. Seragam tuh kesamaan. Ya, cuma kok polisinya sama, seragamnya, karakternya sama, beda aja tentara. Jadi kalau ibu mau baju seragam, berarti ibu lah mengakui itu besti ambo kok. Berarti nyu gambaran ambo kok, cantik sih nyu si ambo. Gitulah. Nah, itu makok jangan salah-salah mau seragam. Jangan satu orang lagi seragam sama jawab tuh gambaran awak itu tuh. Ya itu. Ya. 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 Begini Ibu. Ibu kalau baca nanti surah Al-A'raf 204 ya. Al-A'raf 204. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada yang membaca Al-Qur'an, dua perintahnya. Satu, fastami'u. Dua, wa ansitu. Dua perintahnya Ibu. Kalau ada yang baca Quran, kamu dengar dan kamu diam. Dan ini berlaku dalam salat atau di luar salat? Berlaku di luar salat dan dalam salat. Dalam salat, misal gini, imam waladdallin amin, langsung dia baca. Ya. Langsung dia baca ayat, maka tidak baca Fatihah. Karena berlaku perintah ini. Dengar dan diam. Beku imam baca ayat. Baca ayat. Awak baca Fatihah sama-sama. Sasi imam nyelota manung saya minta tolongnya tuh. Tuh baca ayat sama-sama, baca Fatihah sama-sama. Tuh tidak baca ma'ah nama tu. Sendiri-sendiri nama tu. Nan baca ma'ah tu ibu awak bersatu. Imam lah payah tu tak tolong lah. Tu tak bersatu nama tu. Iko dalam parang panglimo tasasak. Atun pasukannya tidak tolong lah. Nya sibuk aja urusannya surang-surang. Itu tidak bersatu namanya itu. Berjamaah itu seperti perang. Al-Fatihah tidak dibaca kalau imam membaca Al-Quran. Itu artinya di rakaat yang jahar tidak diwajibkan Al-Fatihah. Untuk dibaca makmum. Bacaannya bacaan imam. Begini, ibu terlambat, pas sampai di masjid, imam sedang ruku, Allahu Akbar ruku, ibu takbir ihram ruku, dapat serakaat enggak? Dapat. Fatihah gimana? Kan imam yang membacakan. Enggak, langsung ruku. Kata Nabi, bila engkau datang ke jamaah, imam sedang melakukan satu perbuatan, lakukan yang sedang dilakukan imam. Jadi rakaat yang jahar, tidak ada kewajiban makmum baca Fatihah. Kalaupun imamnya memberi waktu jeda, waladdallin amin, itu nyantok, boleh baca, tapi tidak wajib. Kalau ibu baca, baru baca iya karena budu iya karena imam udah baca ayat, stop. Nih. Dengar dan diam lagi. Kecuali di rakaat yang sir,
zuhur, asar, rakaat ketiga atau keempat, wajib makmum baca. Karena imam tidak membacakan. Bila imam membacakan, tugas kita mendengar dan dia menyimak. Itu namanya berjamaah. Begitu aturannya salat berjamaah. Kecuali yang sir, zuhur, sir, asar, sir, dia baca seorang-seorang. Imam tidak membacakannya kan, wa iza quri'a. Bila ada yang membacakan Quran, kan imam bacakan. Tugas kita dengar, diam. Nah, dan itu semua mazhab begitu. Tidak ada kewajiban makmum membaca Fatihah di rakaat yang jahar. Ya. Yang wajib di rakaat yang sir. Kalau yang jahar itu baca. Imam bacaan makmum. Ya, apa yang dibaca imam itu kita dengar, kita simak. Itu tugasnya kita itu sebagai makmum. Kalau membaca itu di lidah, bibir, di hati tidak baca, nama itu tidak kaul namanya. Kan rukun kauli tiga rukun. Kauli, fi'ali dan qalbi. Yang kauli dilafalkan. Tidak bisa dalam hati. Ibu baca Fatihah, takbir. Tidak baca namanya, tidak ada kaul namanya itu. Harus berbunyi. Minimal lidah ibu, bibir ibu. Allah. Itu. Baca bismillah, baca Fatihah. Atau yang baca. Tapi kalau ibu, ini baca. Ada ini baca namanya. Ya. Hanya kaul itu memang lidah bergerak, itu namanya kaul. Ya, ucapan. Diucapkan. Gitu. Silakan ibu. Oh iya, ibu ragu. Tidak sholat sunat dan sholat wajib itu. Kalau itu aturannya begitu. Iya. Ibu sembahyang sunat, misalnya ba'diyah 2 rakaat. Lalu tiba di hati Allahu Akbar. Tiku. Ibu jangan turun. Kalau turun ibu batal sholat ibu. Lupa. Lanjut saja. Kalau sujud sahwi itu boleh, tapi itu pada sholat wajib sebenarnya. Kalau sholat sunat tidak usah. Ya boleh aja, tapi yang dituntut sujud sahwi itu pada sholat wajib itu yang dicontohkan Nabi. Ya, karena begitu aturannya. Misalnya ibu sholat wajib, rakaat KP kan, Allah tiku. Kan ada contoh. Tiku ampe. Ibu kalau tiku ampe, berarti tiku yang pasti itu mah. Ampe ya ragu. Matambalah cik lah. Nangis salah kata lah. Yang pasti tiga baru. Kalau ragu tiga ampe, berarti ampe ragu tiga pasti. Lah tiba di hati, uyul ampe kira. Nggak boleh turun. Lanjut 5 rakaat. Cara menghinakan setan. Karena yang membuat lupa itu setan. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkura, begitu kata kawan Nabi Musa di surat Al-Kahfi. Yang membuat lupa itu setan. Ragu lupa dari setan. Maka hinakan setan itu dengan ambil yang pasti. Jangan ikuti yang ragu, itu dari setan. Sama ibu pas tagak Allahu Akbar. Rasa-rasa kantu jadi. Ya, kantu indah ya. Ibu ragu, kantu indah ya. Kalau kantu indah, enggak lah tuh. Nah, itu. Berarti kalau ragu kantu indah, berarti indah yang pasti.